Cek satu. Salam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang, selamat beribadah untuk kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati ibadah kita, begitu juga bagi jemaat yang mengikuti ibadah di live streaming. Kami ucapkan selamat beribadah. Kita mulai ibadah kita dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 sampai dengan ayat 3.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah kata Tuhan Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kebenaran itu. Bimbinglah kami, supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu. Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan, hukum yang pertama serta maksudnya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya kepada Allah daripada segala-galanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu,
Kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusai aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu itu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Dekatkanlah di sisi-Mu Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia. Hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Firman Tuhan yang menjadi epistel di hari Minggu ini tertulis di kitab Kolose pasal 1 ayat 24 sampai 29. Kita membacanya secara responsoria. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta gereja kita minggu ini. Shalom. Bapak Ibu, selamat pagi bagi kita semua. Saya ulangi, selamat pagi, semangat. Seperti biasanya, ada beberapa yang kami penting bacakan yang sudah dirangkum di warta gereja kita pada hari Minggu ini. Yang pertama, nama minggu kita yaitu Minggu Septuagesima, Minggu tanggal 16 Februari tahun 2025. Sebagai topik, Tuhan pengharapan kita. Kemudian kita ke lembaran sebelahnya, 2.1 Sermon Parharado. Pada hari Selasa 18 Februari 2025, sermon pelayanan, sermon Parharado masuk seperti biasa pukul 17.00 WIB. Kemudian 2.3 sermon WEK pada hari Rabu 19 Februari 2025 masuk pukul 19.00 WIB. WEK 2 di rumah keluarga Nyonya Arwan Borus Litonga, alamat Jalan Lurah nomor 22. Di W4 di rumah keluarga Amang Situa P Pangaribuan Ninang Boru Nenggolan dengan alamat Sirna Rasa nomor 131 RT 03 RW 21. Di W6 di rumah keluarga Nyonya Situmorang Boru Limbong, Komplek Pusdikap pada Larang. Di WEK 8 di rumah keluarga Situa Haye Panjaitan Inang Boru Siombing, alamat Ki Hapit Timur RT 04/20. Di WEK 10 di rumah keluarga Amang M Girsang Inang Boru Sitohang, alamat Komplek Nusa Hijau 5 Blok B1 nomor 1. Di WEK 12 di rumah Amang Situa MTH Sirait Inang Boru Damanik, alamat Komplek Bukit Permata Blok C7 nomor 4 Cilame. Yang sermon WEK pada hari Kamis 20 Februari 2025 masuk pukul 9.00 WIB. Di WEK 1 di rumah keluarga Amang Hama Nurung Inang Situa Boru Samosir, alamat Jalan Pianti Raya 2 nomor 18 RT 04/17 Perumahan Arhanut. Di WEK 3 di rumah keluarga JR Pardede Inang Boru Situmorang, alamat Jalan Pojok Utara nomor 1 Jalan Pojok Utara 1 nomor 167. Di WEK 5 di rumah keluarga Inang Nyonya Situ Aji Simangucong Inang Boru Simajutak. Di
alamat Jalan Usman Domiri nomor 12 Cisangkan Hilir. Di WEK 7 di rumah amang keluarga S. Silitonga Inang Boru Limbong, alamat Kompleks Cilame Permai. Di WEK 9 di rumah amang Situa RML Sinurat Inang Boru Naibaho SH, alamat Komplek Tani Mulia Jalan Terubus nomor 19 RT 09 RW 15. Di WEK 11 di rumah amang Situa JN Panjaitan Inang Boru Nababan, alamat Komplek Bukit Cimindi Raya Jalan Kembang 2 nomor 7. Di WEK 13 di rumah amang H Tambunan Inang Boru Naibaho, alamat BTN Marga Asih Jalan Jati Indah C2 nomor 8. Kemudian 4.1 iuran desa. Pada hari ini Minggu 16 Februari 2005 dalam setiap kebaktian gereja kita akan mengumpulkan iuran diakonia. Dana yang terkumpul melalui program tersebut akan digunakan untuk keperluan diakonia sosial gereja kita. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah tersedia. Amplop disediakan di depan gereja. Mohon nama dan WEK-nya supaya diisi. Kemudian 5.1 kader sekolah minggu. Gereja kita menerima calon kader guru sekolah minggu atas nama Rina Agustina Boru Panjaitan, lahir 30 Agustus tahun 1990, baptis 6 September 1992, lepas ID 1 Juli 2007. Alamat Perumahan KPAD Sejahtera Blok S nomor 12 RT 08 RW 21 Padalarang dari WEK 6. 5.2 amplop dana awal pesta peresmian dan pembangunan lantai 3. Pada hari Minggu 23 Februari 2025 dalam setiap kebaktian gereja kita akan mengumpulkan amplop dana awal pesta pembangunan. Dana yang terkumpul melalui program tersebut akan digunakan untuk keperluan dana awal pesta pembangunan dan peresmian. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. Amplop sudah disediakan di gereja, di depan gereja. 5.4 dana talangan. Gereja kita menerima dana talangan untuk pembangunan gereja sarana prasarana dari Amang P Pasaribu Inang Boru Panggabean sebesar 200 juta rupiah. 5.5 transfer persembahan. Dimohon kepada semua jemaat yang memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Bank BRI atas nama HGP Cimahi Jalan Rura supaya mengirimkan bukti transfer dan peruntukannya ke Bendahara Huria atau ke situa WEK-nya. 5.6 operator parkir. Mulai hari ini Minggu 16 Februari 2025 Anton Simangucong dari WEK 5 menjadi operator parkir di lingkungan gereja kita. 5.7 rumah dinas gereja. Pembangunan rumah dinas Huria di lantai 3 sedang dalam pengerjaan dan masih ada material yang dibutuhkan. Dimohon kepada seluruh parhelado dan jemaat yang berkenan menyumbangkan material bangunan ataupun uang untuk kelancaran pembangunan tersebut. Adapun kebutuhan materialnya cat tembok A25 kg 3 pel, platform PVC 40 meter kuadrat dalam kurung 140.000 meter kuadrat. Kemudian
Demikian warta gereja kita pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom bagi kita semua. Sambil kita mengumpulkan persembahan. Kitab suci hartaku, ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku yang membuatku sadar bila aku tak benar. Dihibur olehnya bila susah dan lelah, dan diajar beriman atas ampun gulana. Sukacita yang bakal diungkapkan olehnya, kitab suci hartaku, ternilai hargamu. Kitab suci hartaku, ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam. Horas. Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat 12 sampai ayat ke-18. Tahta kemuliaan luhur dari sejak semula, tempat bait kudus kita.
Ya pengharapan Israel Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah kepujianku. Sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di manakah firman Tuhan itu? Biarlah ia sampai. Namun tidak pernah aku mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka. Aku tidak mengingini hari bencana. Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku. Semuanya terpampang di hadapan matamu. Janganlah engkau menjadi kedahsyatan bagiku. Engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Biarlah orang-orang yang mengejar aku menjadi malu, tetapi janganlah aku ini menjadi malu. Biarlah mereka terkejut, tetapi janganlah aku ini terkejut. Buatlah hari malapetaka menimpa mereka, dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, kalau ingin hidup dan menikmati hidup, kita harus berpegang teguh dalam sebuah prinsip setia dan konsisten. Setia dan konsisten. Jika ingin menikmati hidup, berprinsiplah dengan sebuah prinsip setia. Setia dalam pekerjaan, setia dalam pendapat, setia dalam segala sesuatu hal yang telah kita ucapkan. Konsisten melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Konsisten menyatakan apa yang seharusnya kita katakan. Dan konsisten dalam hal apa yang harus kita tempuh dalam perjalanan hidup ini. Bapak Ibu Saudara, adong do hata Batak madok. Orang Batak berbicara unang olumon songon arung nadi topi aik godang manang di topi ni batang aik. Ada bahasa Indonesia ni arung. Dengar Tuhanmu tong. Arung. Sanggar, hera sanggar di mana ada bahasa Indonesia ni? Basanggar magor lagi. Ini maksud dokon. Jangan mau lo hata Indonesia na translate terjemah langsung, jangan mau seperti sanggar di tepi sungai. Ketika angin berhembus dari utara, dia akan dia walon utara teh. Utara, selatan, timur, barat. Moloro alugus yang utara, lawi mana beku tu dia, tu selatan. Ro alugus yang selatan, beku imana lau tu dia, tu utara. Ro siap timur, lawi mana tu barat. Ro siap barat, lawi mana tu timur. Danga dong pendirian. Kalau dikatakan orang Batak unang olo songon arung na meoleol na di topi di batang aik, itu menyatakan sikap seseorang yang tidak pernah punya pendirian dalam hidupnya. Cari aman.
Pokoknya aman aja, aman-aman aja. Apapun itu, iyakan aja semua. Songonon, iya. Gini, iya. Gini, iya. Semua iya. Penting aman, walaupun sebenarnya hatinya terluka. Walaupun sebenarnya batinnya tersiksa, batinnya terluka dengan kata-kata itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan, orang yang berprinsip ingin menikmati hidup, dia akan setia dengan apa yang dia katakan, walaupun apa tantangan yang harus dia jalani, walaupun apa resiko yang harus dia terima dari setiap tindakan, dari setiap keputusan, dari setiap perkataan yang dia katakan. Demikian juga bagaimana hidupnya konsisten melakukan ini. Jangan katakan A jika kamu tidak mampu melakukan A dalam hidupmu. Jangan katakan B kalau kamu tidak mampu melakukan B dalam hidupmu. Maka ketika kita berkata A, kita melakukan B, itu artinya inkonsistensi. Itu mendominasi kehidupanmu, bukan konsisten. Nah, ahado neng dohonon hamu kadongan marhite turpuko. Kehidupan Yeremia dalam teks kita, saudara-saudara, itu bagaimana Yeremia yang dipanggil Allah, yang dipanggil Tuhan sejak dia belum bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia tidak bisa menyimpulkan sebuah kesimpulan dalam hidupnya, tetapi Tuhan memakai dia, Tuhan mengambil dia menjadi miliknya, menjadi nabi. Tuhan menyuruh, Allah menyuruh, Allah memberikan sebuah tugas kepada Yeremia, tugas yang berat yang harus diemban sebagai pribadi yang mempunyai keluarga dan sebagai pribadi yang telah Tuhan sanggupkan hidupnya menjadi nabi dalam memimpin bangsa Israel. Orang Israel orang yang paling degil. Orang Israel orang yang paling keras kepala. Keras kepala bangsa Israel. Beda-beda tipis do tu halak. Oh itu, dah kuat tu ya ni. Halak Batakin dan sida. Beda-beda tipis ini tu halak Batak. Nah, beda-beda tipis berarti neng dos. Nah, mereka itu orang yang keras kepala. Mereka itu orang yang mau menang sendiri, orang yang selalu bertopengkan asas teokrasi Allah yang memilih, sehingga mereka mau suka-suka hati. Allah berkata kepada Yeremia untuk melakukan, membawa mereka menjamitai nasida dohot, menyatakan kebenaran firman Tuhan tunasida, memberikan seruan pertobatan, memberikan seruan bahwa ketika kamu melakukan ini, inilah hukuman yang terjadi atasmu dan lain sebagainya. Saudara-saudara, setiap pekerjaan kita mempunyai nilai kesulitan tersendiri, apapun pekerjaan kita. Nilai kesulitan yang berbeda-beda. Mau lo pegawai negeri, adong tingkat kesulitan di ulauna, ada. Pegawai swasta ada nilai kesulitannya, ada. Yang mempunyai jabatan strategis ada, yang tidak punya jabatan juga ada. Semua pekerjaan kita mempunyai nilai kesulitan. Mau apapun itu, mau sebesar apa tanggung jawab itu, atau mau sekecil apa tanggung jawab itu, semua mempunyai nilai kesulitan. Jangan pernah katakan, ada ngadong hamaulot di ulauku. Gak ada kesulitan dalam pekerjaanku, berarti kita sedang, kalau tidak ada kesulitan berarti kita sedang tidur terlelap. Itu pun sulit, hacik lutang gurung kan? Sakit badan, tidur aja kerja kita sakit badan. Mau di harga berapapun tempat tidur kita, kalau hanya tidur pekerjaan kita, sakit. Minimal si bosolon. Tahu si bosolon? Bongkak si malolonga. Minimal itu kesulitannya.
Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesulitan yang dihadapi oleh Yeremia apa? Kesulitan yang dihadapi dia, saudara-saudara, yang lebih besar adalah dosa bangsa Israel. Dosa apa yang dihadapi atau sedang dilakukan oleh bangsa Israel? Sinkritisme. Sinkritisme. Dosa apa yang mereka sedang lakukan? Mereka percaya kepada Allah, tetapi mereka tidak melakukan perintah Allah. Tanggung jawab itu ada dalam kepribadian atau ada dalam sebuah tanggung jawab kepemimpinan Nabiah di zaman perjanjian lama. Itu tanggung jawab dia. Dia melihat bahwa bangsa itu sudah di luar kendali, tidak terkontrol lagi. Kalau mau Nabi Marsa otik lautusan lomo nama di mana-mana hatiku senang batu sima lau. Tidak bisa lagi dikontrol iman mereka. Itu yang paling besar. Yang kedua, tantangan yang dia alami dari mana? Dari keluarga dia sendiri. Setiap manusia punya tantangan dalam keluarga sendiri. Suami istri juga mempunyai tantangan yang berbeda. Antara suami dan anak dan istri di tengah-tengah keluarga mempunyai tantangan juga yang berbeda, nilai kesulitan yang berbeda juga. Pasti itu. Tersungguh padi tadi. Molo padi tadi do pelitonna. Persoalan keluarga do mulu merhuria manang persoalan huria, itu dilema. Lumayan mengerti akka dongetu buka dengate. Aliang gua kasih burian mengerti roh bereng. Molo soro pe batu arisan dak polai sukun. Iro. Si hobik penyasong ni ate dak polai sukun. Na di gereja do helata ininna. Tapi itu juga mempunyai nilai kesulitan. Mana yang lebih utama? Nilai pelayanan atau nilai yang lain dalam keluarga? Nah, tadi komitmen dan kesetiaan. Contohnya roh tu son ada komitmen dan kesetiaanku. Ya merdonga tubuh rekod. Merburu rekod. Tapi hadir di sini sebagai pelayan Tuhan. Gudang do Nabi IP dialami ibana Rasul. Bukan hanya itu, dari keluarga sendiri. Keluarga di Nabi, istri bapak ni si Yeremia tahe. Do makna. Ari una pula mereka murwasi, ari Selasa mapabuhamu tu hawalusna ke. Si tua maju anon alusiau maju, hari Selasa maju babuhamu alusna. Nah, mempunyai tantangan, mempunyai buah rohana dia nak kona. Hamuak kadongan, bukan cuma yang dua itu. Tantangan yang besar datang dari mana? Pemerintah. Memang pemerintah itu yang seyogianya adalah Nabi itu menjadi pemerintah bangsa sebagai bangsa Israel dan pemerintah rohani, pembimbing rohani mereka, satu kesatuan. Tapi itu juga banyak. Buama gudang kaderna ditoru. Juga dengan ajaran-ajaran sesat, itu yang kita mau lihat nanti, ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran sesat yang sudah mulai menggoyahkan iman bangsa Allah. Dengan perkataan apa? Kapan hari Tuhan datang? Kapan firman itu dikenapi? Itu tadi pergumulan dalam teks. Saudara-saudara, sehingga sebagai manusia yang lemah, Yeremia berkata bahkan dia pernah sangat membenci, menyesali kelahirannya di dunia ini. Bahasa tubuh mulai kosono tonoku. Kenapa saya harus lahir jika harus seperti ini? Roma suku-sukun, bahasa mate. Bahasa tubuh anggolao mate. Ini kan?
Anggoy suku-suku ni anak matongi na lagi bergumul. Itu tantangannya sehingga dia berkata, mengapa saya harus lahir? Mengapa saya harus terlahir di dunia ini? Karena banyaknya rintangan, tetapi Tuhan menyuruh dia, Tuhan menyuruh Yeremia dalam hal penyampaian kebenaran firman Tuhan, walau sesulit apapun itu, walau sepedih apapun yang dia rasai, Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan. Memang benar bahwa kebenaran itu menjadi musuh orang degil. Kebenaran itu menjadi musuh orang yang jahat. Kebenaran itu menjadi musuh dunia. Setiap perkataan yang benar dari hamba-hambanya, dari para nabinya, itu akan dianggap menjadi sebuah lawan oleh orang yang tidak senang dengan kebenaran firman Tuhan itu. Sehingga Yeremia juga ditantang, Bapak Ibu Saudara, ditantang para nabi-nabi palsu, ditantang dari umat bagaimana sebenarnya kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Dia dibully. Biasa dia dibully nunggu orang dibully pada di HKBP dong mulu di sosmed mulu pada di tanasing dak kayak bully dah. Kalau pada di HKBP salah sautik dibully, terlebat sautik dibully, mulu mahato pupero dibully. Sudah memang dangar kasih tuang aku di ima mulu kamu jadi sosmed sudah. Kalau pada di HKBP itu dibully lagi. Terlebat Roma kubur namot ding dibully, mahatopu pero dibully, mahatopu do ropat ditain. Nah, sudi dah ngadong hasonangan. Bapak emak, anggoy memang ngaikon si tawononi. Nah, saudara-saudara yang dicintai Tuhan, ketika kebenaran menjadi musuh kejahatan, apakah kebenaran itu harus dihentikan oleh kejahatan? Apakah kebenaran itu harus stop dan memberikan jalan kepada kejahatan untuk berkembang? Tidak. Itulah pekerjaan seorang nabi. Itulah pekerjaan Yeremia yang dituntut oleh Tuhan. Sehingga dia menubuatkan kepada bangsa Allah itu, bangsa Israel itu, kalian akan malu, hai yang meninggalkan kebenaran firman Tuhan. Siapa yang meninggalkan Tuhan, dia akan malu. Dalam teks bahasa Inggris sepertinya diterjemahkan, namanya akan ditulis dalam debu. Ada dalam versi King James dikatakan, namamu akan ditulis di bumi, bukan di sorga. Hai kamu yang meninggalkan Allah, namamu akan ditulis di debu, namamu akan ditulis di dunia, bukan di sorga. Artinya Bapak Ibu Saudara, Yeremia mau mengatakan kepada mereka, kamu-kamu yang jahat, kamu-kamu yang meninggalkan sumber kehidupan, sumber mata air, yaitu Allahmu yang telah menciptakanmu, Allahmu yang telah memberikan segala-galanya kepadamu. Kamu akan malu dalam hidupmu. Kamu akan dipermalukan sendiri dalam hidupmu ketika kamu menjauh dari Allah, sumber kehidupanmu. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Inilah yang difirmankan oleh Nabi Yeremia kepada bangsa Allah yang sudah menjauh dari Tuhan, yang sudah menjauh dari adab sebagai anak-anak Allah. Apa kesetiaan dia Bapak Ibu Saudara dalam teks? Lihatlah, Yeremia berkata, sembuhkan aku, maka aku sembuh. Tidak ada yang lain kecuali aku. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak ada Allah lain kecuali aku. Itu perintah, itu firman Tuhan. Hukum Taurat pertama.
Sehingga ketika Yeremia berkata, sembuhkanlah aku, maka aku akan sembuh. Tidak ada penyembuh yang lain, tidak ada kuasa yang lain yang bisa menyembuhkan dia. Apakah dia sedang sakit secara fisik? Ya mungkin dia lelah secara fisik, tetapi bukan fisiknya yang lemah, bukan fisiknya yang sakit, tapi dia sedang bergejolak jiwanya, bergejolak hatinya, mempunyai pergumulan itu. Maka sembuhkan aku Tuhan. Dia tahu Tuhanlah pertolongannya, dialah juru selamatnya. Dia tahu bahwa Tuhanlah sumber dari segala-galanya dalam kehidupan dia, sehingga dia dengan penuh berpengharapan kepada Allah. Dia berharap kepada Allah. Saudara-saudara, jika di dalam Allah ada kesembuhan, baik secara fisik dan secara rohanimu, masihkah kita akan jauh meninggalkan Allah dalam hidup ini? Jangan, setialah kepada Allahmu, di sana ada kesembuhanmu. Setialah kepada Allahmu, di sana ada kabar sukacita bagimu. Yang kedua, Yeremia berkata, selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Bukankah dia sedang diintai oleh dunia? Bukankah dia sedang dimusuhi oleh kejahatan? Yang acap kali, seperti Amos berkata, seperti singa telah mengaum di depan rumahnya, singa telah mengaum, siap-siap menerkam. Kapan dia ada, kapan dia lalai, maka singa akan menerkam. Sehingga Yeremia berkata, selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Tidak ada Bapak Ibu Saudara keselamatan yang lain selain Allah. Tidak ada keselamatan yang lain selain Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Sebab Dia yang memiliki kita, sebab Dia yang mempunyai kita. Dia tahu tentang kita, Dia tahu apa untuk kita yang terbaik. Maka jangan pernah mencari keselamatan dari hal-hal apapun. Titah kedua, maksudnya adalah, dan jangan percaya kepada tenungan-tenungan dukun dan benda-benda bermakna. Tidak ada yang lain keselamatan. Semua akan mati. Maksudnya songonon, datu bolo pe mati dok. Mati? Mati dukun yang paling jago. Isi do tahepe megang kunci ni gunung. Na baru mati. Marijan. Mati. Mati? Ngalau jol sudah itu si berguru. Udah pergi manusia, orang-orang. Saya nggak tahu ada orang Kristen datang ke sana. Aku boto bertapa berguru, berarti gurunya mati, apalagi anak buah naon. Jadi nggak usah. Itu juga mati semua. Jangan korbankan imanmu. Tidak ada keselamatanmu yang lain, hanya Allah keselamatanmu. Hanya Allah keselamatanmu. Saudara-saudara, kesetiaannya diuji. Kembali ayat 15 dan ayat 16. Sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di manakah firman Tuhan itu? Inilah orang-orang atau pewarta-pewarta aliran sesat. Di manakah firman Tuhan itu? Datanglah. Tetapi Yeremia berkata, sesungguhnya ketika dia meminta kepada Tuhan untuk melenyapkan mereka, Tuhan akan mendengarkan. Di ayat yang ke-16 dia berkata, aku tidak mengingini bencana. Aku tidak mengingini bencana. Setiap orang yang percaya kepada Allah tidak ingin melihat siapapun, bahkan musuhnya, terkena bencana. Ini sebuah kesetiaan bagi orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Apakah dia tidak mampu meminta kepada Tuhan? Bisa, sedangkan malapetaka bisa ganda double dibuat. Bisa, tetapi Yeremia tidak meminta itu, saudara-saudara. Dia meminta pertobatan bangsa itu. Artinya dia diuji sebagai nabi. Apakah kenabiannya benar-benar mau percaya kepada Tuhan, dan di dalam kepercayaannya mau melakukan amanah atau perintah Tuhan.
Sebab Tuhan tahu apa yang keluar dari bibir hambanya. Tuhan tahu apa yang keluar dari bibir hambanya. Molo didok imanahian putus semain na putus dorak. Kan alerak soni. Saudara-saudara, na perpurima terakhir, konsisten dari Yeremia. Yang pertama, engkaulah perlindunganku. Dia tidak mengatakan bahwa dia kuat. Dia tidak mengatakan bahwa dia mampu. Tapi dia menyatakan bahwa engkaulah perlindunganku. Dia lemah di hadapan Allah, dia sujud di hadapan Allah. Dia benar-benar konsisten melakukan pekerjaannya, bahwa Tuhan yang akan melindungi dalam setiap gerak langkahnya, untuk pelayanannya, untuk memberikan kabar kesukaan. Bapak, Ibu, Saudara, jangan pernah takut melakukan pekerjaanmu. Ingat, Tuhan melindungimu. Amin. Jangan pernah takut melakukan pekerjaanmu kapanpun dan dimanapun. Jika kamu berserah kepada Tuhan, pastikan hidupmu dilindungi oleh Allah yang Maha Besar. Yang kedua, dia tetap berada di dalam Tuhan. Karena dia tahu dia tidak akan pernah malu jika dia bersama-sama dengan Tuhan. Maka tetaplah beriringan berjalan bersama Tuhan. Kamu tidak akan dipermalukan oleh dunia, tapi dunia akan malu ketika engkau dilihat selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan, beriringan bersama Tuhan, digendong oleh Tuhan, dinaungi oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Kiranya berharaplah kepada Allah. Topik minggu, Tuhan pengharapan kita. Berharaplah kepada Allah, jangan kepada yang lain. Sebab Allah adalah sumber kehidupan itu sendiri. Dia adalah air kehidupan. Dunia hanya menyediakan air untuk dahagamu, tetapi Allah adalah sumber kehidupanmu. Dialah sumber kesembuhanmu, karena Allah yang punya kuasa dalam hidupmu. Tidak ada yang lain. Yang terakhir, berharaplah kepada Allah, karena Allah sumber keselamatanmu. Ingat, hanya Allah yang punya otoritas dalam hidupmu. Kita tidak punya otoritas dalam hidup kita ini, hanya Allah. So, berharaplah kepada Allah, setialah kepada Allah, dan konsisten melakukan pekerjaanmu di dalam nama Tuhan. Amin. Terpuji nama Bapa di surga atas segala belas kasihan-Mu. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kami dikuatkan oleh firman Tuhan, agar kami boleh kuat berpengharapan. Allah sumber kehidupan, Allah sumber kekuatan, Allah sumber keselamatan. Terpuji nama Tuhan atas segala anugerah Tuhan dalam hidup kami, yang memberikan segala hikmah, kebijaksanaan, damai sejahtera, dan kesehatan bagi tubuh dan rohani kami. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang sakit, yang kini berbaring di rumah sakit. Secara khusus kami mau mendoakan Amang DP Sianipar Siregar yang berada di ICU dan kritis. Tuhan,
Hamba-Mu tidak berkuasa atas apapun. Hamba-Mu hanya memohon, berikan kuasa bagi hamba-Mu untuk memanjatkan syukur kepada Tuhan dan memohon agar Tuhan berkenan untuk kesembuhan beliau jika Tuhan masih menginginkan beliau sembuh. Tapi kalau kami melihat betapa menderitanya beliau Tuhan, beberapa hari ini di ruang ICU dan sudah beberapa kali dilakukan tindakan kejut jantung. Jika Tuhan ingin menyisahkan beberapa saat waktu untuk bertemu dengan anaknya, menunggu keikhlasan, Engkau berkati anak-anaknya Tuhan. Jika Tuhan berkehendak sudah menyelesaikan perjuangannya di tengah-tengah dunia ini, ampuni dosanya, kuatkan hati Inang Boru Simanulang dan anak-anaknya. Kami tahu bahwa kematian bukan akhir dari segalanya. Dunia ini, tetapi jalan menuju keabadian, jalan menuju ke rumah Bapa di sorga. Jadilah kehendak-Mu Bapa buat Amang DP Siregar. Hanya Tuhan yang berkuasa atas hidupnya. Hanya Tuhan, tidak ada yang lain. Kau berkati juga saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang sakit, yang dirawat di rumah sakit. Biarlah mereka beroleh kesembuhan atas kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan. Jika saudara-saudara kami sudah pulang dari rumah sakit dalam proses pemulihan, Engkau pulihkan Tuhan. Kau jamah mereka, Kau berikan sukacita bagi kehidupan mereka. Jangan biarkan mereka tersesat, tapi biarlah mereka menjadi semakin bangkit di dalam iman percaya dan pengharapannya kepada Tuhan. Tuhan, gereja-Mu akan melangsungkan pesta pembangunan untuk mencari dana dan sekaligus akan meresmikan gedung sarana prasarana gereja-Mu yang nantinya akan kami sebut dengan sebuah nama. Terpuji nama Tuhan, dan kami mohon kuatkan seluruh panitia, mampukan, berikan kepada mereka Tuhan hikmah, kebijaksanaan, dan takut akan Tuhan, agar di dalam rasa takut Tuhan mereka boleh mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Tuhan yang baik, Kau berkati kami seluruh jemaat-Mu, berikan kami anugerah, berikan kami berkat, agar melalui berkat-Mu Tuhan kami boleh memberikan kepada gereja-Mu yang terbaik. Tapi jika kami tidak bisa memberikan bagian dari berkat itu, izinkan kami sebagai jemaat mendoakan dan menggumulkan perjalanan gereja-Mu dan panitia, agar melalui doa kami panitia boleh berjalan Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Demikian juga dengan pembangunan rumah dinas gereja-Mu yang akan ditinggali oleh Inang Bibel Fro. Tuhan, kami sudah menerima sebagian daripada berkat-Mu yang diterima oleh jemaat-Mu. Kami masih butuh Tuhan cat, dan kami juga sangat butuh Tuhan plafon PVC
agar kenyamanannya Tuhan bisa Tuhan bantu kami, bantu gerejamu. Engkau tunjukkan yang terbaik Tuhan, buka hati para jemaatmu agar kami mampu dan mau saling berbagi Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya di dalam Tuhan semua ada. Kami yakin dan percaya juga Tuhan akan mengetuk pintu hati para jemaat dan hamba-hambamu untuk mau memberi yang terbaik bagi Tuhan melalui gerejamu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberikan persembahan kami dan juga persembahan dana sosial Huria yang nantinya kami akan gunakan untuk pelayanan diakonia di tengah-tengah gerejamu ini. Buka hati kami mengerti dan tunduk atas anugerah Tuhan. Kami akan memberi di dalam iman kami, di dalam percaya kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan dan juga persembahan DSH, amplop DSH. Dalam iman dan percaya kita bernyanyi. Haleluya,
Saudara-saudara, kita nyanyikan ayat 1, kita berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Yalah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu Madihita Saluhukna.
Cik. Cik. Cik.